Justin Hubner beri isyarat di tengah ASEAN Games berlangsung. Presiden Jokowi resmikan groundbreaking training center Timnas Indonesia. Syarat Garuda Muda lolos 16 besar ASEAN Games 2022. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Presiden RI resmikan groundbreaking training center Timnas di depan mata. Kabar baik datang dari Presiden Joko Widodo yang telah meresmikan groundbreaking pembangunan pusat pelatihan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia atau National Training Center di Ibu Kota Nusantara IKN. Jokowi menjelaskan pembangunan fasilitas olahraga tersebut didanai pemerintah dan FIFA. Pemerintah mengucurkan 95 miliar rupiah dari anggaran penerimaan dan belanja negara. Sementara itu FIFA memberi dana hibah 85,6 miliar rupiah kepada PSSI. Dana hibah FIFA Forward itu khusus untuk membangun National Training Center IKN. National Training Center IKN dibangun di atas lahan 34,5 hektar. Lokasi ini terdiri dari 8 lapangan dan didukung beberapa fasilitas tambahan seperti asrama pemain. Di tengah perkembangan di bawah asuhan Sintayong, Jokowi menyoroti perjuangan timnas yang harus berpindah-pindah tempat latihan karena tak punya fasilitas memadai. Mantan wali kota Solo itu berharap National Training Center IKN bisa menunjang perbaikan kualitas skuad Garuda. Sementara itu, Direktur Anggota Asosiasi Regional Asia dan Oseania FIFA, Sanjevan Balasinggam berharap training center akan membawa timnas Indonesia ke tingkat level yang lebih bergengsi. Proyek ini akan memastikan timnas junior dan senior Indonesia bisa berkompetisi pada level tertinggi dan akan memberikan akses terhadap generasi sekarang dan yang akan datang atas kesempatan pengembangan lebih lanjut. Ucap Direktur Anggota Asosiasi Regional Asia dan Oseania FIFA, Sanjevan Balasinggam. Sebagai informasi, pembangunan training center sendiri atas dasar dari Sintayong selaku pelatih kepala timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan training center akan menjadi dasar untuk memajukan timnas selain program pengembangan dini pada pemain. Syarat Garuda Muda lolos 16 besar ASEAN Games 2022. Pertama, kalahkan Korea Utara. Menangnya atas Korea Utara U24 bisa meloloskan timnas Indonesia U24 ke babak 16 besar ASEAN Games. Dengan kemenangan itu, skuad Garuda Muda akan mengoleksi 6 poin. Meski demikian, menang atas Korea Utara juga bukan berarti lolos otomatis. Lolos atau tidaknya timnas U24 Indonesia usai menang atas Korea Utara masih akan bergantung pada hasil Taiwan versus Kirgistan. Skuad asuhan Indra Syafri bisa lolos ke 16 besar ASEAN Games usai menang atas Korea Utara jika selisih gol tim Merah Putih tetap lebih unggul atas Taiwan. Kedua, imbang lawan Korea Utara. Dengan hasil imbang melawan Korea Utara pada laga terakhir juga bisa membuat timnas U24 Indonesia lolos ke babak 16 besar ASEAN Games. Akan tetapi jika mendapatkan hasil imbang, Garuda Muda nantinya harus berharap Taiwan kalah dari Kirgistan. Ketiga, kalah dari Korea Utara. Kekalahan dari Korea Utara tetap bisa membawa Rizky Ridho dan kawan-kawan ke babak gugur ASEAN Games. Peluang lewat jalur ini terlihat berat, namun tetap ada. Syarat timnas U24 Indonesia bisa lolos sekalipun kalah dari Korea Utara adalah pada pertandingan lain Kirgistan harus menang telak atas Taiwan. Apabila selisih gol Garuda Muda tetap unggul atas Taiwan, skuad asuhan Indra Syafri tetap bisa ke 16 besar ASEAN Games 2022. Timnas ASEAN Games alami kekalahan, Justin Hubner tebar kode.
Fakta menarik datang dari pemain keturunan Justin Hubner yang kembali memberikan isyarat di tengah timnas U24 Indonesia yang baru saja mengalami kekalahan di Asian Games. Justin Hubner mengunggah sejumlah momen di Instagram pribadinya saat bertanding di atas lapangan pada Kamis 21 September 2023 atau tepat usai Garuda Muda mengalami kekalahan atas Taiwan. Tampak pemain 20 tahun itu mengenakan jersey kebanggaan Wolverhampton Wanderers U21. Menariknya, Justin Hubner bukan hanya memamerkan aksi-aksinya di atas lapangan saja saat memperkuat Wolverhampton Wanderers U21. Namun, pemain keturunan Indonesia itu juga memberikan kode misterius. Dalam unggahan tersebut, Justin Hubner menyertakan caption dengan gambar burung Garuda. Seperti yang kita ketahui, Garuda adalah lambang negara, sekaligus lambang yang selalu digunakan di jersey timnas Indonesia. Sontak unggahan Justin Hubner itu pun menimbulkan spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Terlebih para pemain keturunan lainnya seperti Rafael Struijk turut nimbrung di kolom komentar postingan tersebut. Sebagai informasi, Justin Hubner sebelumnya hampir dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia menjadi salah satu dari 3 pemain keturunan yang diproyeksikan tampil bersama timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. 2 pemain keturunan lainnya adalah Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Namun hanya Rafael Struijk dan Ivar Jenner yang dinaturalisasi, sedangkan Justin Hubner batal dinaturalisasi karena ada permintaan yang tidak bisa dipenuhi PSSI, meski pada akhirnya Piala Dunia U20 2023 gagal digelar di Indonesia. Menariknya, beberapa waktu setelah gagal dinaturalisasi, Justin Hubner masih sering memberikan kode-kode yang menyangkut timnas Indonesia. Lantas, akankah Justin Hubner akan berubah pikiran untuk kembali berniat membela lambang Garuda di dada? Mari kita tunggu saja kejutannya.